Pada percobaan pertama kali ini, yaitu membentuk struktur senyawa etana dan etena. Etana adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus kimia C2H6. Senyawa ini merupakan alkana dengan 2 karbon dan merupakan hidrokarbon alifatik. Disebut ikatan jenuh karena setiap atom karbon mengikat sebanyak mungkin atom hidrogen yang dapat ditampung. Ikatan dari etana ini terdiri dari ikatan tunggal C dan C dan ikatan tunggal C dan H. Ikatan C dan C merupakan ikatan kovalen tunggal. Ikatan C dan C pada etana dapat diputar karena bukan merupakan ikatan rangkap, melainkan hanya ikatan tunggal yang jika diputar tidak berpengaruh. Pada ikatan C dan H juga dapat diputar karena hanya mempunyai ikatan tunggal yang tidak putus. Selanjutnya adalah etena. Etena atau etilena adalah senyawa alkena paling sederhana yang terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom karbon yang terhubung oleh ikatan rangkap. Karena ikatan rangkap ini, etena disebut pula hidrokarbon tak jenuh atau olefin. Ikatan C dan H pada etena dapat diputar karena merupakan ikatan tunggal. Sedangkan untuk ikatan C dan C rangkap 2 tidak dapat diputar. Ikatan rangkap 2 tersebut terdapat 2 macam ikatan, yaitu ikatan pi dan ikatan sigma. Ikatan pi menyebabkan ikatan rangkap 2 ini tidak dapat diputar karena menyebabkan atom-atom yang terikat pada karbon mempunyai bentuk yang kaku. Pada percobaan kedua, yaitu mengamati struktur sikloalkana. Sikloalkana disebut juga naftena, adalah sebuah tipe alkana yang mempunyai 1 atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Struktur yang akan dibahas pada percobaan kali ini yaitu siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Struktur yang pertama yaitu siklopropana. Siklopropana mempunyai 2 atom C dan memiliki rumus kimia C3H6. Siklopropana merupakan sikloalkana paling sederhana dan paling tidak stabil dikarenakan sudut antara ikatan pada siklopropana yaitu 60 derajat. Sudut tersebut menyebabkan ketegangan sudut. Ketidakstabilan siklopropana juga dipengaruhi tegangan torsi akibat tolak-menolak antara satu elektron dengan elektron lain. Struktur berikutnya yaitu siklobutana. Siklobutana memiliki 4 atom C dan 8 atom H. Siklobutana memiliki sudut 90 derajat yang nyatanya menyimpang dari sudut tetrahedral yaitu 109,5 derajat. Tegangan torsi dan tegangan sudut yang membuat siklobutana tidak stabil. Ketidakstabilan siklobutana lebih rendah dibandingkan siklopropana. Struktur berikutnya yaitu siklopentana. Siklopentana memiliki rumus C5H10. Siklopentana merupakan hidrokarbon alifatik yang mudah terbakar. Siklopentana memiliki sudut 108 derajat yang berarti mendekati sudut tetrahedral. Siklopentana merupakan senyawa stabil karena memiliki tegangan sudut kecil dan gaya tolak-menolak antar gugus kecil dan berjauhan. Yang terakhir yaitu sikloheksana yang memiliki rumus C6H12. Model molekul sikloheksana yang dibuat diubah menjadi konformasi kursi dan perahu. Pada model konformasi kursi, sikloheksana berdiri dengan 3 kaki aksial. Model konformasi kursi, sudut yang terbentuk mendekati sudut tetrahedral yaitu 111,5 derajat, yang tidak menimbulkan tegangan torsi karena hidrogen pada sikloheksana menempati posisi aksial dan ekuatorial. Sedangkan konformasi perahu besar tidak terjadi tegangan sudut, namun 8 atom H terjadi tumpang tindih sehingga memiliki tegangan torsi yang besar. Jadi, dapat disimpulkan menurut kestabilannya, sikloheksana lebih besar dibandingkan siklopentana, siklobutana, dan terakhir siklopropana. Selanjutnya itu ada metil sikloheksana. Nah, sikloheksana ini memiliki rumus C6H12. Sikloheksana sendiri mempunyai 2 konformasi. Yang pertama itu ada kursi. Kursi itu melakukan konformasi untuk mengurangi tegangan torsi agar lebih stabil. Lalu, sikloheksana sendiri itu mempunyai bentuk. Namun, bentuknya itu tidak terjadi atom H dengan posisi ekuilips. Ia memiliki sudut tetrahedral dengan ikatan C dan H tertata dalam 2 orientasi, yaitu 6 ikatan CH disebut aksial dan 6 ikatan lainnya
disebut dengan ekuatorial. Nah, untuk perbandingannya itu, ekuatorial dan aksial, bila dibandingkan, ekuatorial itu lebih stabil dibandingkan aksial. Karena pada posisi tersebut, efek tolakan steril lebih kecil dibandingkan aksial. Selain itu, bentuk ekuatorialnya itu memiliki energi yang lebih stabil. 1,2 dimetil sikloheksana adalah sikloheksana yang terdisubstitusi karena terdapat dua gugus metil yang mensubstitusi sikloheksana. Dua gugus metil ini secara planar biasa saja, tetapi tidak bisa dilihat tingkat energinya karena kedudukan atom H yang sulit diprediksi. Sedangkan pada struktur kursi akan terlihat kestabilan dengan melihat atom-atom yang berdekatan, sehingga dapat terlihat tolakan steriknya yang bisa mempengaruhi tingkat energinya. Pada 1,2 dimetil sikloheksana ini, gugus metilnya akan lebih stabil jika berada pada posisi trans, yaitu kedua gugus metil berada pada posisi ekuatorial, karena tolakan steriknya akan lebih kecil dibanding trans yang keduanya aksial atau posisi cis. Hal ini menyebabkan tingkat energinya menjadi lebih rendah dan stabil, yaitu E, pada trans lebih kecil dibandingkan dengan A, posisi trans ataupun A, dan E, pada posisi cis. Dua gugus yang disubstitusikan pada suatu cincin sikloheksana dapat bersifat cis ataupun trans. Cis 1,3 lebih stabil daripada struktur trans 1,3 karena kedua substituen dalam cis 1,3 dapat berposisi ekuatorial. Sedangkan trans 1,3 satu gugus terpaksa berposisi aksial. Dalam hal ini, kestabilan suatu isomer baik itu cis maupun trans tergantung pada posisi substituennya. Jika cis 1,3 lebih stabil dikarenakan posisi ekuatorial, hal ini disebabkan bahwa pada posisi ekuatorial, efek tolakan steriknya lebih kecil dibandingkan posisi aksial pada trans 1,3 sehingga cis 1,3 lebih stabil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa posisi ekuatorial memiliki efek tolakan sterik yang kecil, sehingga stabil dan semakin kecil tolakan sterik antar atom, maka akan semakin stabil. Begitu pula sebaliknya, pada posisi aksial yang memiliki tolakan sterik yang besar sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Nah, untuk percobaan yang terakhir yaitu kiralitas. Dari kiralitas sendiri itu merupakan molekul yang mempunyai bayangan cermin yang tidak superimposable. Yang menyebabkan adanya kiralitas ialah adanya senyawa yang tidak simetris. Nah, dari atom C kiralitas sendiri ialah atom karbon yang mempunyai substitusian yang berbeda. Lalu kami diminta membuat dua struktur C chiral yang identik. Nah, kami mengambil C chiral yang mengikat metil, amina, dan hidroksi serta hidrogen. Nama dari modul struktur yang dibuat ialah 1 aminoetana. Nah, konfigurasi atom C chiral pada struktur pertama ialah R, di mana ketika H ditempatkan di belakang, gugus oil sebagai prioritas pertama, kemudian NH2 sebagai prioritas kedua, dan CH3 sebagai prioritas terakhir. Nah, selanjutnya dengan berporoskan atom C chiral, gugus OH diputar ke arah gugus NH2 sebagai prioritas kedua yang menghasilkan putaran searah jarum jam. Namun, yang terjadi setelah dua gugus bertukaran, posisi C menjadi konfigurasi S, di mana pemutaran atom C chiral itu menjadi berlawanan searah dengan jarum jam. Sekian.